itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema terima kasih kepada pejuang medis. Masya Allah, Ustadz Maulana, ini jamaah di rumah nanya sama aku, Ya. kenapa kok nggak ada penontonnya, terus kenapa kita duduk-duduk kayak gini, boleh jelasin nggak Ustadz Maulana? Ini bahagian daripada bentuk ketaatan kita, kedisiplinan kita, dan bentuk kreativitas kita. Masya Allah. Bagaimana kita menyelamatkan jamaah juga, karena rata-rata jamaah dari luar kota Ya. juga, kasihan juga mereka kalau memang. Jadi mohon maaf kepada semua jamaah yang mungkin sudah daftar, terpaksa kita batasin. Mungkin satu waktu nanti kita akan sampaikan Masya Allah, kembali. tapi terima kasih juga loh Ustadz Iya. Maulana tetap semangat untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Karena dakwah itu tidak boleh kering. Masya Harus Allah. mengalir terus. Harus mengalir terus, Masya Allah. Pasti nih jamaah udah nungguin nih pertanyaan aku yang tadi nih. Bener nggak nih jika kebijakan solusi diri, isolasi diri atau lockdown juga pernah diterapkan pada zaman Rasulullah dan Nabi dulu. Lalu bagaimana nih Rasulullah dan Nabi terdahulu menjalankan kebijakan isolasi diri atau lockdown? Nah, lockdown gimana nih Ustadz Anas? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin para pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman Rasulullah pernah terjadi wabah namanya ta'un. Nah ketika itu Rasulullah di Madinah membangun tembok untuk membatasi agar orang-orang yang terkena wabah tersebut tidak menular ke daerah yang lain. Sehingga ada satu hadis Nabi yang mengatakan idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhulu fiha. Kata Nabi, kalau seandainya kamu bertemu atau berjumpa dengan wabah, fala tadkhulu fiha. Teori yang dipakai oleh Nabi yang pertama adalah jangan memasuki wilayah itu. Kenapa Nabi mengatakan tidak boleh memasuki wilayah itu? Pertama, supaya orang yang masuk ke dalam wilayah itu ketika dia masuk dia akan terjangkit di situ. Yang kedua, supaya juga jangan sampai nanti ketika orang yang masuk ke wilayah itu kemudian nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, muncul suudzon, muncul prasangka, muncul berbagai macam yang mungkin nanti akan menjadi dampak yang tidak baik buat wilayah yang terkena wabah. Kemudian yang kedua, wa idza waqa'a bi ardin, kalau kita ada di negeri yang di dalamnya terjadi wabah, kata Nabi, fala takhruju firaran minhu, jangan keluar. Jadi ada dua teorinya. Jangan memasuki wilayah yang terserang wabah. Yang kedua, jangan keluar ketika berada di dalam wilayah yang tersebar wabah pada saat itu. Nah, kenapa ini bisa disampaikan oleh Nabi? Kalau sudah berada di daerah wabah, kata Nabi jangan keluar di situ. Apa manfaatnya? Pertama, untuk kita menjadi orang yang sabar di situ. Yang kedua, menguatkan keyakinan kita kepada Allah bahwa semua ini adalah takdir yang sudah Allah tetapkan. Di sini ujian, di sini adalah bagaimanakah kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kata Nabi jangan keluar. Yang kedua, supaya apa? Ketika dia tidak keluar dari satu ini, supaya bisa diobati dengan baik. Supaya bisa ada penyelesaiannya, ada solusinya, sehingga orang-orang yang terkena wabah tersebut dia bisa sembuh di wilayah sehingga tidak memaparkan kepada wilayah-wilayah yang lain. Dan ini juga bukan hanya terjadi di zaman Rasulullah. Zaman Nabi dulu ada. Di dalam ayat dikatakan, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut. Pernah terjadi di zaman Bani Israel pada saat itu ketika terjadi wabah. Ketika terjadi wabah, mereka semua berlari. Kharuju min diyarihim, mereka keluar dari kampung mereka. Kenapa? Karena yang mereka takutkan mati. Itu di ayat itu dah, surah Al-Baqarah mengatakan. Sehingga apa? Allah katakan mutu, mati semua mereka. Nah, makanya ketika kita berada di dalam satu lokasi, kalau kita berada di lokasi yang dalam kondisi wabah, jangan keluar dari lokasi. Untuk menunjukkan keyakinan kita kepada Allah, menunjukkan kesabaran kita kepada Allah, menunjukkan kedekatan kita kepada Allah. Yang kedua, mudah-mudahan
bisa menyelesaikan dan semuanya akan terselesaikan dengan baik sehingga bisa melahirkan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Jadi dari zaman Nabi terdahulu aja udah ada tuh ya Ada. isolasi Iya atau benar. lockdown itu Iya. ya. Jadi kuncinya kalau misalnya kita nggak boleh masuki ke wilayah yang terjadi wabah dan kita pun nggak boleh keluar, kalau Bila misalnya berada di daerah wabah. biar bisa diobati. Iya, Masya betul. Allah. Terima kasih Ustadz Anas. Sama-sama. Sekarang saya mau nanya sama Ustadz Ajo Bendri. Pasti Ustadz juga sebagai manusia apa ya, hatinya tuh pengen banget menolong gitu ya. Tapi sebenarnya nih Ustadz, apa nih kontribusi atau bantuan kita nih terhadap tenaga ahli medis nih selama masa isolasi ini? Apa yang bisa kita lakukan nih Ustadz? Iya, ini bagian dari penting buat kita semua bahwa tenaga medis, para pejuang medis ini sedang berjuang untuk meminimalisir penyebaran dari virus ini. Karena itu satu, pastikan bahwa kita bukan menjadi orang yang menambah beban mereka. Maka himbauan-himbauan pemerintah, para ulama untuk kita stay at home, mengurangi interaksi dengan banyak luar ya, termasuk Ustadz Maulana batalkan banyak agenda, 200 agendanya harus terbatalkan. Dihitung nggak tuh? Itu sebuah hal yang memang harus diputuskan karena memang ini terkait dengan bagaimana bagian peran kita membantu, karena salah satu kekhawatiran ketika ternyata pejuang medis ini harus mendapatkan banyak sekali pasien yang banyak sehingga dia mengalami kelelahan fisik, kelelahan batin dan tidak cukup rumah sakit untuk menampungnya. Ini juga bagian yang harus kita pikirkan bersama bahwa jangan egois untuk berpikir loh gua mah sehat, jangan. Berpikirnya adalah jangan sampai kita menjadi bagian dari carrier penyebar virus itu. Makanya para ayah juga mengingatkan anaknya. Kadang ada anak-anak yang merasa, karena ada yang mengatakan lah ini kan penyakit paling bahayanya buat orang tua ya. Jangan berpikir seperti itu. Berpikirnya adalah jangan sampai kita jadi penyebar virus ya. Saya sendiri mengatakan anak saya jangan dia sholat di masjid yang ramai, dan saya bilang jangan, karena kami punya musola yang memang lumayan sepi, mendingan di situ. Dan membatasi untuk aktivitas. Kenapa? Karena liburan yang dimaksud di rumah itu bukan berarti dia bebas bermain lantas mengabaikan itu yang namanya saran pemerintah. Nah ini bantuan yang terkecil yang bisa kita lakukan. Yang kedua, bagi yang memiliki bagaimana uang yang berlebih ya, atau bisa membantu menyediakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam hal yang terkait dengan bantuan medis. Sekarang dibutuhkan kayak hand sanitizer ya, banyak perawat medis yang tidak mendapatkan itu, atau misalnya yang terkait dengan masker yang sekarang dibutuhkan, mereka sendiri ada yang terbatas. Harusnya itu menjadi pikiran. Yang ketiga, jangan juga karena saking paniknya memborong alat-alat medis yang bisa yang sejatinya dipakai untuk mereka, malah dipakai oleh kita yang sejatinya lebih butuh mereka karena mereka menyelamatkan, mereka berada di garda terdepan. Ya ada sebagian keluh kesah, misalnya salah satu perawat medis yang kebetulan rutin dulu ngaji sama saya, dibilang ini sekarang karena masyarakat ngeborong misalnya sanitizer, termasuk yang memeriksa suhu itu, termometer, termasuk yang lainnya, mereka sendiri akhirnya harga di pasaran kan naik. Mereka sendiri rumah sakit akhirnya nggak bisa lagi, dalam tanda kutip bukan nggak bisa, keluar modal lagi. Ini yang menjadi masalah. Kita lupa bahwa kita meminimalisir bagaimana supaya jangan sampai rumah sakit itu akhirnya tidak bisa menjalankan perannya. Petugas medis jangan sampai tidak bisa menjalankan tugasnya. Itu menjadi bagian di mana kita mensupportnya. Maka yang benar kalau kita punya uang, kelebihan rezeki, maka kita bantu gerakan-gerakan atau misalnya penggalangan dana yang sekarang dilakukan, misalnya untuk membantu untuk beberapa kebutuhan mereka terkait dengan kebersihan mereka. Kan miris, ada di sebuah tayangan sampai mereka harus pakai jas hujan ya, atau misalnya pakaian yang sebenarnya tidak layak, tidak seharusnya mereka pakai pada saat menyelamatkan pasien ya, atau misalnya maskernya bukan masker yang standar yang bagus untuk mereka. Nah padahal ini menjadi bagian penting, karena kalau kebayang bahwa petugas medisnya sampai sakit, mereka sendiri tepar dan sebagainya, maka justru yang rugi adalah kita sendiri. Kita nggak, karena pasien di rumah sakit bukan hanya terkait dengan pasien COVID-19 ini, tapi yang lain juga banyak, yang lainnya malah nggak tertangani, dan itu yang kita khawatirkan. Berarti kita sebagai masyarakat paling nggak membantu meminimalisir. Mungkin kalau masyarakat atau pemerintah tuh bilang udah kita isolasi diri dulu gitu, jangan malah
Kebanyakan nih maaf nih jamaah jadinya malah liburan, dipakai Liburan, jalan-jalan. jalan-jalan. Harusnya ada di rumah, bener nggak? Jadi Betul. yang harusnya kita memutus rantai itu jadi kok malah menambah lagi. Nah kita Betul. bisa meminimalisir itu sekarang, Masya Allah. Diingat ya jamaah ya, kita belajar nih pagi hari ini. Terima kasih Ustadz Bendri. Nah sekarang nih jamaah, aku tahu banget ini segmen yang ditunggu-tunggu banget sama jamaah yang ada di rumah. Aku minta Ustadz Syam, izin Ustadz. Ini kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Nenenenet. Tanya dong Ustaz. Masya Allah. Jamaah di rumah. Apa kemarin Ustadz bawaannya gimana? Iya, jamaah di rumah, tanya Dong dong. Ustadz. Gitu. Masya Allah. Langsung aja kita heboh ya hari ini ya. Iya Suheri. Suka heboh sendiri Heboh ya. sendiri. Baik, ini dari Instagram @triaunyu. Wah pertanyaannya panjang banget nih. Masya Allah. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau tanya kapan corona berakhir Ustadz? Pada musim panas. Pada musim panas. Ya, nanti musim panas. Musim panas. Berakhir. Straight to the point pertanyaannya. Gimana tuh Ustadz Syam? Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Pertanyaan yang mewakili kita semua. Masya Allah. Mewakili seluruh jamaah Islam itu indah. Mewakili seluruh dunia. Semua orang sekarang bertanya kapan corona ini akan berakhir. Allah katakan di dalam Al-Quran. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Bahwasanya musibah yang diberikan oleh Allah, bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu wabah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah faqaddarahu taqdira. Allah sudah mengukur, Allah sudah menakar waktunya dan Allah yang mampu menghentikannya. Maka kita sama-sama kerjasama, kemudian sama-sama kita berdoa. Kerjasama yang kami maksudkan kalau pemerintah mengatakan ayo di rumah dulu, ayo kita sama-sama lakukan itu di rumah dulu. Kita social distancing, kita sama-sama social distancing. Kemudian kalau pemerintah katakan jangan keluar dulu di rumah aja, work from home, ayo kita sama-sama melakukan itu semua. Supaya kita kerjasama seperti yang dikatakan guru kita tadi Ustadz Benri, jangan sampai kita menjadi penyebar virus. Mengatakan rentannya sama orang tua tapi kita nggak apa-apa, mungkin kita nggak apa-apa tapi kita yang bawa virusnya gitu. Kita kerjasama semua sehingga virus corona ini bisa berakhir dan jangan lupa kekuatan doa adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Karena Allah yang memberikan, Allah pula yang berhak untuk menyebutnya. Ya, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kalian sakit, kamilah yang maha menyembuhkan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya kapan corona akan berakhir, kapan saja Allah izinkan. Kapan saja Allah izinkan berakhir, insya Allah akan berakhir. Tapi Allah ingin melihat ikhtiar kita. Salah satu ikhtiar kita adalah social distancing. Salah satu ikhtiar kita adalah menjaga supaya kita tetap di rumah. Masya Allah. Dan tetap berdoa dan saling Tetap mendoakan berdoa, ya Ustadz. saling mendoakan. Masya Allah. Baik pertanyaan selanjutnya ini dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Yeah. Tok 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 punten. Ini kira-kira ngetok pintu apa lagi maku tembok nih? Tok 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 tuh gimana sih bunyinya? Tergantung sih. tok tok gitu ya. Dulu, Iya. ayam juga suaranya begitu. Oh iya. Berarti ada 3 kemungkinan ya. Banyak kemungkinan. Baik kita lanjutkan. Pak Ustadz dan Bu Ustadz saya mau sedikit cerita. Saya punya ibu kandung yang umurnya udah 76 tahun. Terus 3 tahun yang lalu jatuh di kamar mandi. Badannya cukup besar, jadi apa-apa harus dibantu. Sampai sekarang mandi dan lain-lainnya di kasur. Saya juga punya suami dan anak balita. Di saat saya membantu ibu saya, suami saya juga pengen dimanja. Anak pun gitu, selalu cari perhatian kalau saya lagi sama ibu. Saking lamanya ibu nggak sembuh, suami suka bilang gini, siapa sih sebenarnya yang kamu prioritaskan? Sedangkan menurut saya sudah memaksimalkan mungkin semua kebagian kasih sayang dari saya. Jadi pertanyaannya, mana dulu nih yang lebih diutamakan saat mereka 3 orang yang saya sayangin membutuhkan saya? Mohon solusinya ya guru-guruku, syukron. Ini sedikit aja segini ya Ustadz ya, ceritanya gimana kalau dia Saya cerita mau cerita panjang ya? sedikit. Ya. Masya Allah, gimana Tapi Ustadz Syam? ini Masya Allah tabarakallah, semoga Allah selalu membalas kebaikan ibu berupa pahala, kesabaran ibu menghadapi ibunda yang sedang sakit, merawat beliau, kemudian kesabaran ibu untuk merawat anak balitanya, kemudian kesabaran ibu untuk mendampingi suami yang pengen dimanja padahal kumisnya panjang gitu ya. Masya Allah tabarakallah, jikalau diberikan pilihan maka dikatakan
dikatakan kalau kembali ke dalil maka surganya seorang istri adalah terletak kepada suaminya. Tapi bukan berarti dia mampu untuk mengabaikan ibundanya. Maka dalam hal ini tidak ada pilihan. Kalau dikasih pilihan anak atau ibu atau suami atau ibu, maka ini bukanlah pilihan yang bijak. Karena semuanya harus kebagian, Masya Allah. Beliau sudah berusaha untuk membagi itu semua, akan tetapi masih ada yang merasa iri atau masih ada yang merasa porsinya kurang dalam hal tersebut. Maka jikalau ditanya siapa yang diprioritaskan, silahkan ibu jawab. Yang saya prioritaskan tetaplah engkau wahai suamiku karena engkau adalah surgaku. Suami dulu. Suami dulu, karena begitu dalilnya, surga seorang istri adalah pada suaminya. Yang aku prioritaskan adalah engkau suamiku, akan tetapi saya tidak bisa melupakan seorang ibu yang dahulu melahirkanku, yang dahulu merawatku, yang dahulu memberikanku air susunya tanpa pamrih. Sekarang waktunya aku untuk merawatnya dan aku minta tolong kepadamu untuk membantuku dalam merawatnya. Masya Allah. Masya Allah, sebagaimana engkau lihat anak kita juga membutuhkanku, begitu pula nanti kalau aku tua nanti mungkin saja aku membutuhkan bantuan daripada anakku. Maka ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, masa ini bisa dimusyawarahkan dengan baik, bukanlah suatu hal yang berdosa ketika seorang istri meminta pendapat suaminya, ketika seorang istri meminta untuk diberikan kelonggaran waktu untuk ibundanya. Kalau ada harta berlebih mungkin bisa diwakilkan gitu ya. Masya Allah. Harusnya suami juga mengerti ya dan anak juga mengerti ya. Kalau kita Ya, ngasih tapi pengertian ini kan yang gak baik ya. semudah itu. Minta doa kepada Allah, ya Allah berikan kesabaran kepadaku dan berikan kesabaran kepada semuanya, khususnya suamiku. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama, Tapi Mas satu Sony. lagi Ustadz Syam. Apa Aku itu? minta ingetin jamaah dong untuk terus mendoakan jamaah yang lainnya. Bismillah, kita akan sama-sama mendoakan, di rumah mendoakan, kami di sini membaca doa, insya Allah jamaah yang di rumah yang mengaminkan habis ini insya Allah. Masya Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Terima kasih pejuang medis. Semoga Allah rahmati dan Allah lindungi. Terima kasih pejuang medis atas jasa. Islam itu indah. Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pasti jamaah yang ada di rumah bertanya-tanya nih, Islam itu indah pagi ini lagi bahas apa sih? Nah pagi ini kita sedang membahas tema terima kasih kepada pejuang medis. Masya Allah, terima kasih untuk jasanya yang begitu besar. Nah jamaah, pertanyaan ini wajib disimak, ini penting banget nih. Saya mau nanya sama Ustadz Anas. Ustadz izin, ini ada pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan juga banyak orang. Sebenarnya wabah corona ini adalah ujian atau bencana bagi kehidupan manusia. Dan apakah para pejuang medis ini adalah orang yang paling bekerja keras untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit ini Ustadz? Silakan Ustadz Anas. Iya. Kalau di dalam agama Islam ada 3. Pertama ada ujian, ada teguran, dan juga ada azab. Tinggal bagaimanakah kita melihat. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang dekat dengan Allah, apapun yang terjadi itu adalah ujian sebagai bentuk peningkatan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua apapun yang terjadi buat orang-orang yang beriman menjadi sebuah kebaikan. Kalau dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan ujian dan musibah, maka dia akan sabar menghadapi itu. Yang kedua, teguran. Mungkin ada orang-orang yang beriman tapi masih melakukan kemaksiatan oleh Allah, ditegur supaya kembali mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga azab. Nah ini yang kita takutkan. Kenapa? Orang-orang yang ingkar jauh dari Allah kemudian diazab oleh Allah. Nah ini yang kita takutkan. Nah sekarang dengan kasus yang terjadi sekarang ini apa? Mudah-mudahan kasus yang terjadi di Indonesia ini adalah ujian buat kita. Orang-orang yang beriman supaya diberikan oleh Allah nilai ketaatan yang luar biasa. Makin mendekatkan diri kepada Allah, makin dia beribadah kepada Allah, kehidupannya tidak pernah jauh dari Allah. Buat orang-orang kita ini beriman, mudah-mudahan ini sebagai ujian. Buat tenaga medis bagaimana? Ini tenaga medis pasti masuk dalam kategori orang yang sedang diuji oleh Allah. Diuji kemampuannya, diuji keikhlasannya, diuji kesabarannya. Kenapa?
tantangannya sangat-sangat luar biasa. Ketika ujian ini bisa lolos dan lulus, insya Allah akan melahirkan keberkahan buat teman-teman yang sudah berjibaku bagaimanakah menyelamatkan saudara-saudara kita yang terserang corona ini. Dan mudah-mudahan kita ini yang masih menjaga diri kita ini, mudah-mudahan kita tidak terkena. Dan kita sama-sama menjaga. Berikan motivasi yang terbaik buat teman-teman kita yang sudah berjibaku dengan kerja keras, dengan segala macam yang dia miliki. Dia ingin menyelamatkan orang-orang yang terserang ini. Ini sangat luar biasa. Saya yakin buat tenaga-tenaga medis, Anda sedang diuji oleh Allah. Dan apa yang harus dilakukan? Tanamkan kesabaran, tanamkan keyakinan. Ini sebagai bentuk peningkatan keilmuan yang dimiliki oleh tenaga medis dan peningkatan keimanan bagi orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah, terkadang orang sering bicara, jangan-jangan azab, enggak. Bukan, saya yakin ini adalah ujian dari Allah. Ujian buat bangsa kita, ujian buat diri kita. Ujian untuk kita ini semua bangsa mengkoreksi diri kita masing-masing. Makin mencintai negerinya, makin membanggakan negerinya, makin kita untuk semakin bagaimanakah kita bisa membangun negeri kita sehingga bisa terhindar dari berbagai macam musibah, bala dan bencana. Dengan apa? Dengan kekompakan kita bersama. Saya yakin ini ujian. Mudah-mudahan dan bukan azab. Dengan apa? Kita lihat saja bagaimanakah warga kita, bagaimana masyarakat kita. Ketika ada saran, ketika apa yang disampaikan oleh pemerintah, semua merespon dengan luar biasa. Masya Allah, ujian ya ini, bukan Ujian. azab atau bencana besar Ujian, ya. insya Allah ini ujian. Dan sejauh-jauhnya biasanya kalau ujian itu akan menaikkan derajat kita juga Insya nanti ya Allah, Ustaz. mudah-mudahan Masya kita Allah. menjadi negeri yang baldatun Amin, thayyibatun amin, warabun amin ya ghafur. Rabbal Amin, Alamin. amin. Masya Allah. Ustadz Maulana, Iya. tadi Ustadz bilang kalau kita menolong orang banyak kemuliaan yang kita Banyak dapat. kemuliaan kita peroleh. Tadi ada 5 kan? Ya, Terus nah aku pengen tahu nih hukumnya kalau kita menolong orang, tapi malah kita saking menolongnya malah kita sendiri yang jatuh sakit ini Ustadz. Ini bagaimana? gini. Ada batasan nggak sebenarnya dalam menolong orang Ustadz? Kalau berbicara tentang batasan menolong orang, sebenarnya kita kembali lagi merujuk, tolong menolonglah dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam keburukan. Tolong menolong untuk membantu orang, tolong menolong untuk berbagi ilmu bagaimana. Kalau kita kaitkan dengan situasi saat sekarang ini, bagaimana tolong menolong, bagaimana cara membuat itu apa lagi namanya? Itu jenisnya apa? Sanitizer. Sanitation itu. Jadi bagaimana cara, berapa kan alkoholnya berapa, Ya. Jadi itu tuh saya lihat alhamdulillah tadi sebelum kita tayang kan ada berita CNN kan Ya. membicarakan bahwa sekarang sungai lagi bersih. Sungai lagi bersih, ya. Karena tidak ada polisi mungkin agak berkurang. Ya. Karena kenapa kan tidak apa? Aku tadi Polusi. bilang apa? Polusi. Oh, polusi ya, polusi agak Di berkurang. demo nanti polisi bergerak. Polusi ya. Nah, jadi gitu sebenarnya, jadi lihat, tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam Keburukan. Apalagi kita tadi lagi ngobrolin, berarti kita saling ini antara orang tua dan guru sekarang sudah saling tektok. Nih tolong ya ingatin anak ya jaga, saling tolong menolong. Jadi itu hebat. Jadi hebat, terjalin hebat. komunikasi ya. Jalin komunikasi. Jadi tapi jangan tolong menolong dalam keburukan. Yang tadi kita bicarakan tadi, ada yang sampai memborong inilah, memborong inilah. Ini nih nauzubillah summa nauzubillah. Ini termasuk tolong menolong dalam apa? Menzolimi orang. Apalagi kalau engkau menolong ku ampusakum wa ahlikun nar. Diri dulu. Jangan sampai kita mau menolong orang sementara kita sendiri belum bisa tertolong. Dalam artian ibaratnya tidak ada kemampuan. Makanya yang ketiga ini perlu dicatat buat kita semua. Jangan sampai justru membahayakan diri kita karena kurangnya kemampuan maupun keterampilan. Jadi orang-orang yang ahli, ya sekali lagi, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kuat. Jadi ibaratnya seperti itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Benri, kita menolong para medis, menolong sesama dengan cara apa? Jangan keluar. Supaya para medis itu tahu siapa-siapa kan kalau memang sakit kan bisa menghubungi. Ya. Kan sudah ada nomor-nomornya Ada sudah hotline-nya, diedarkan ya. itu. Kalau lagi sakit hubungi ini. Jadi para medis yang menjemput. Nah, supaya apa? Mampu mendeteksi
mampu mengisolasi ibaratnya seperti itu. Eh, Amr bin As ya yang pernah menganjurkan kepada Sayyidina Umar untuk mengadakan dirumahkan semua orang. Ya. Bagaimana solusi wabah ini? Rumahkan semua orang, dirumahkan semua orang. Jadi hebat banget ini sahabat Nabi Amr bin As. Jadi bentuk pertolongan kita dengan mentaati pemerintah. Ini bentuk-bentuk. Nah, sama lagi dalam hal kemampuan, terima kasih banyak para medis yang memang punya keahlian. Terima kasih juga nih yang suka berbagi itu. Oh ya, share-share itu ya. Itu. Apa tadi? Sanitizer. Ya itu. Jadi membagi-bagi, enggak apa-apa. Aku lagi bikin ini loh. Kalau mau datang ke rumah ambil. Atau aku kirim ya. Jadi itu luar biasa. Bentuk bantuan menurut kemampuan, menurut keahlian itu. Jadi memang harus sesuai kemampuan kita dulu dan diri kita dulu. Dan satu catatan. Apa, Ustaz? Kalau Anda tidak bisa membantu, setidak-tidaknya tidak merepotkan. Itu paling Karena banyak penting. juga tidak membantu, tapi justru mengedarkan informasi hoax, informasi yang membuat orang resah, orang biasa jadi panik, orang jadi stres gara-gara dia. Kita stop. Kalau memang kau tidak bisa membantu, Ya ampun, udah. Sabar Ustaz, sabar. jangan Ya sabar. menyulitkan orang. Sabar Ustaz, sabar. Sabar Ustaz. Ya baik, udah ya. Jamaah, nanti dimarahin sama Ustadz Maulana loh. Paling nggak kita bisa bikin tutorial, bikin sanitizer, bantu atau tolong menolong dalam kebaikan. Malah kalau punya beberapa barang yang lebih kayak masker apa segala macam, dibagi-bagiin, jangan ditimbun ya. Masya Allah, jangan sampai panik buying. Panic buying. Masya Allah. Carla, Apa tuh? kenapa lihat-lihat? Mau nanya soalnya. sama Mau Ustadz Syam. nanya gitu banget nanti. Mau nanya sama siapa? Mau nanya sama Ustadz Syam nih. Oh boleh deh, apa Siap. pertanyaannya silakan. Iya, jadi aku nih sebagai warga sipil yang bisa kerja dari rumah, suka salut sama garda terdepan untuk ngelawan corona ini nih, yaitu tenaga medis. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk mengapresiasi para tenaga medis tersebut? Terima kasih. Gimana tuh Ustadz, yang pertanyaannya bagus banget loh. Masya Allah, kita yang kerja di rumah masih bisa kerja di rumah gitu kan. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa kerja di rumah. Iya betul. Ya bukan hanya tim medis, misalnya like polisi, Ya. sat security, ya kameramen, Masya Allah. Tukang manjat kelapa. Kenapa bisa Ustaz? kerja di rumah? Nggak bisa Ustaz ya? Kelapa. Masya Allah. Yang remote kan? Iya betul Ustaz, banyak banget teman-teman di luar sana para pekerja, para pejuang nafkah untuk keluarganya mungkin yang masih keluar, yang beliin kita makanan, kita tetap di rumah biar kita bisa dapat makanan di rumah, mereka yang pergi beliin kita makanan ini Masya Allah tabarakallah, semoga Allah balas jasa-jasa mereka. Yang pertama cara mengapresiasi mereka adalah balas kebaikannya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari, kalau ada yang berbuat baik bagimu maka balaslah kebaikan mereka. Maka balaslah kebaikan mereka. Maka kita balas sesuai dengan kemampuan kita. Maka suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu warda menuju hijrah ke Madinah. Ketika berjalan menuju hijrah ke Madinah, mereka transit dulu ke Jabal Thur, ke Goa Thur. Ketika masuk ke dalamnya, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, tunggu, saya periksa dulu goanya." Ketika diperiksa goanya, karena goanya kecil maka disebut ghar. Kalau besar namanya kahfi. Tapi kalau kecil namanya ghar, cuma muat untuk 2-3 orang. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, tunggu dulu, saya periksa dulu. Barangkali ada lubang yang isinya ada binatang yang berbisa." Maka Abu Bakar memasukkan tangannya ke lubang-lubang kecil tersebut. Oh enggak ada, aman. Tongkatnya dimasukkan aman. Sehingga ada satu lubang yang Abu Bakar enggak menggapai tangannya. Maka Abu Bakar radhiyallahu an memasukkan kakinya, enggak tergapai juga dasar lubang tersebut. Abu Bakar memasukkan tongkatnya, enggak tergapai juga dasar lubang tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar langsung mengatakan, maka saya dudukin aja lubang ini. Didudukin lubang tersebut, maka dikatakan kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, silahkan masuk karena sudah clear semua." Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan letih, Rasulullah SAW berbaring di pangkuannya Abu Bakar radhiyallahu anhu warda. Ketika berbaring di pangkuannya, tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu meneteskan air mata. Meneteskan air mata, Rasulullah terkaget. "Kenapa Abu Bakar? Saya rasa ada yang basah di pipiku." Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Enggak apa-apa ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kayaknya ada apa-apa, kenapa engkau sampai meneteskan air mata?" Maka kata Abu Bakar, "Ada ular yang menggigit dari bawah."
ternyata ada ular yang menggigit dari bawah. Kenapa enggak bilang dari tadi, saya takut tidurmu terganggu ya Rasulullah. Dia mengorbankan dirinya untuk orang yang disayanginya. Seperti tim medis kita sekarang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang banyak. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Apa artinya? Wahai Abu Bakar, sahabatku yang lain aku masih bisa balas jasanya. Tapi engkau, aku tak mampu balas jasamu, maka jazakallahu khair. Hanya Allah yang mampu membalasmu dengan kebaikan yang lebih banyak. Ini kalimat yang luar biasa. Jadi cara mengapresiasi membalas kebaikannya. Namun kalau kita tak mampu membalas kebaikannya, siapa sih yang mampu membalas kebaikan mereka? Maka hanya Allah yang mampu membalasnya dengan ucapan jazakallahu khair. Kalau untuk banyak orang, para tim medis, para security, para pekerja lapangan yang tak bisa meninggalkan pekerjaannya, jazakumullahu khaira. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian semua karena kami tak mampu membalas kebaikan kalian semua. Doakan dengan tulus. Yang ketiga, lakukan apa yang mereka minta. Apa yang mereka minta? We stay at work for you and you stay at home for us. Kami tetap bekerja untuk kalian dan kalian tolong tetaplah di rumah untuk meringankan pekerjaan kami. Artinya kalau kalian keluar maka bertambah banyak pasien dan tim medis kewalahan, semua petugas kewalahan, TNI, Polri, pemerintah semua kewalahan. Maka yang mereka minta adalah kalian tetap di rumah supaya pekerjaan kami juga tidak meluap sehingga kami bisa menghandle semuanya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Indah Sama-sama, sekali ya jamaah. San. Pokoknya kita harus mendoakan, itu yang paling penting buat para pahlawan-pahlawan kita. Dan juga ikuti program pemerintah social distancing ini. Jadi kita putus rantai permasalahan ini. Semoga ini semua segera berakhir dan keadaan kembali menjadi seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Nah, pertanyaan berikutnya ini bagus juga dan banyak sekali jamaah yang bertanya-tanya, benar gak sih ada kisah pada zaman Rasulullah dan Nabi terdahulu tentang wabah penyakit berbahaya yang kisahnya itu bisa kita jadikan teladan di zaman sekarang untuk mengatasi virus corona. Gimana Ustadz Bendri? Masya Apakah Allah, ada? ya jelas bahwa penyakit yang diturunkan itu tentang wabah ini sudah ada banyak kisahnya, sejarah-sejarahnya. Dan kita bisa mengambil banyak ibroh. Termasuk ke dalam sebuah hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa dia pernah mendatangi ya ketika kota Madinah, ternyata ayahnya yaitu Abu Bakar bersama dua sahabat yang lain, salah satunya Bilal bin Rabah, berada dalam satu rumah. Mereka merasakan sakit demam yang saat itu sangat tinggi dan mereka ngomongnya meracau ya, agak sedikit ya mengigau. Dan itu didoakan oleh Rasulullah bagaimana mereka agar stay berada di tempat tersebut. Ada kisah yang mungkin tadi sudah sampaikan bagaimana wabah taun atau yang terjadi. Bahkan kalau kita mau melihat bagaimana Umar bin Khattab sendiri ketika ditugaskan atau hendak berjalan ke negeri Syam, wilayah sekitar Jordan, wilayah sekitar Palestina, Irak. Beliau ketika ingin berangkat ke sana ingin membagikan ya harta untuk ghanimah, bahkan masalah zakat dan sebagainya di sana. Di sana ada Abu Ubaidah Al-Jarrah yang sudah ditugaskan sebagai gubernur di sana. Kisah ini ketika sudah dengar ada yang namanya rencana wabah yang melanda di sana yaitu wabah taun, di mana para ulama mengatakan taun ini sebut amrodul am, yaitu penyakit umum yang sebagian mengatakan seperti difteri, pes atau penyakit yang membuat seorang itu akhirnya kehilangan imunitas tubuh gitu ya. Dan itu berada di daerah Amwas. Amwas itu daerah yang menjadi awal mulanya wabah ini terjadi, daerah sekitar Palestina. Kalau dihitung itu sekitar 19 km dari sekitar Yerusalem. Jadi ada ulama yang menghitungnya seperti itu. Dari Baitul Maqdis 19 km sebelahnya, kira-kira kalau dari sini Jakarta ke Bekasi itu kurang lebih nggak begitu jauh. Nah itu Amwas itu sudah mewabah, makanya disebut ini penyakit minal Amwas. Ya, minal Amwas itu berarti daerah Amwas. Jadi kalau sekarang ada penyakit Wuhan itu disebutnya virus Wuhan, itu memang nggak salah kalau ada yang tersinggung mengatakan kenapa disebut virus Wuhan. Ya karena memang asalnya dari situ. Dari sana. Seperti dulu disebutnya dari Amwas, itu berarti daerah dari sekitar Amwas. Itu sudah disebutkan oleh para ulama. Ketika wabah ini terjadi,
sudah meminta pendapat dari beberapa orang Umar, mulai dari para sahabat muhajirin, mereka berbeda pendapat. Ada yang tetap berjalan, Abu Ubaidah al-Jarrah mengatakan tetap aja kita nggak usah lari takdir Allah, tapi dibantah oleh Umar bahwa kita lari di takdir Allah kepada takdir yang lain. Coba kamu bayangkan kalau ternyata ada 2 ekor unta, yang satunya berpenyakitan, yang satunya enggak. Apakah kamu biarkan digabungkan ya, atau kamu memilih lahan yang lebih baik lagi, yang lebih baik? Sehingga akhirnya ini menjadi pemikiran di tanya sahabat Ansor. Sampai yang ketiga kali Umar sebenarnya punya jawaban, tapi yang ketiga Umar akhirnya bertanya kepada sahabat yang lebih senior. Akhirnya barulah diputuskan Umar meminta supaya tidak jadi berangkat ke sana. Tapi Umar pun akhirnya menulis surat kepada Ubaidah al-Jarrah. Sampai dia bilang, kalau surat ini sampai kepada kamu, tolong kamu jangan tunda waktu lagi, berangkatlah kamu untuk segera menghadap kepada aku. Tugas Umar untuk menyelamatkan Ubaidah ini membuat Abu Ubaidah dia menangis dan dia menulis, kali ini bolehkah aku tidak mengikuti untuk perintahmu wahai Umar, aku ingin berada bersama kaumku. Dan akhirnya beliau wafat di sana. Sampai digantikan oleh Mu'az bin Jabal, wafat juga sampai akhirnya oleh Amr bin As. Dan Amr bin As inilah yang tadi saya ceritakan, luar biasa. Sistem social distancing itu beliau perkenalkan, bukan sekadar melockdown dalam rumah, tapi jangan berkerumun. Salah satunya ada berangkat kalian ke gunung, berangkat kalian berpisah, intinya jaga jarak. Semakin jauh, karena virus ini akan mati dengan sendirinya ketika dia bertahan dalam tubuh seseorang, orang tersebut imunitasnya meningkat, dia nggak sempat pindah kepada yang lain. Jadi itu menjadi pelajaran bahwa kenapa sekarang kita minta di rumah, kalau perlu kita menjauh sedikit dari banyak orang, itu salah satu alasannya belajar dari kisah ini. Berarti bisa dibilang program yang dianjurkan pemerintah sekarang itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah. Dan semuanya bermanfaat. Dan memang ada hasil yang baik ketika kita memutus rantai itu ya Ustaz. Betul, makanya inilah sunnah Islam itu sudah punya solusi. Islam itu agama yang memberikan solusi. Hampir semua penyakit atau masalah problem zaman sekarang sudah ada solusi. Masya Allah, kita ikhtiar dari sekarang. Dan yang lebih penting adalah kita doakan. Dan tidak bosan saya mengingatkan kepada jamaah yang ada di rumah, yuk kita doakan pasien-pasien, saudara-saudara kita yang terkena virus corona. Kita juga doakan kepada garda-garda terdepan kita. Semoga masalah ini bisa segera berakhir. Amin, amin ya robbal alamin. Dan jamaah, setelah ini kita akan membahas berita viral. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Terima kasih pejuang medis, semoga Allah rahmati dan Allah lindungi. Terima kasih pejuang medis atas jasamu hingga kini. Terima kasih pejuang medis, semoga